Ya, karena permasalahan kami ibaratnya dengan akal kayaknya susah diselesaikan. Makanya kami insya Allah kesini Pak Haji, ya intinya karena Allah lantaran Pak Haji insya Allah masalah kami yakin dapat terselesaikan. Nah, bos sehari-hari apa kegiatannya? Saya izin Pak Haji, kepala desa Pak Haji. Sehari-hari apa? Kepala desa. Kepala desa. Ya. Oh ya, udah berapa periode bos? Baru 4 tahun Pak Haji, 1 periode. Baru 1 periode ini. Ya. Sebelum kepala desa apa bos kegiatannya? Wira swasta Pak Haji. Bidangnya? Di bidang waktu itu usaha pangkalan gas 3 kg. Pangkalan gas. Yang ngurus sawit lah Pak Haji, kebun sawit di sana. Hah? Sama ngurus kebun sawit. Kebun sawit. Ya. Punya siapa kebunnya bos? Punya mertua. Mertua. Ya. Berapa luas? Kira-kira? Kalau waktu itu belum luas Pak Haji. Ya kalau sekitar 5 sampai 10 hektar lah Pak Haji. Ya. Nah sekarang bos jadi kepala desa, siapa yang ngurusin kelapa sawitnya? Ya mertua. Mertua. Ya, balik lagi. Balik ke mertua tapi nyuruh anggota Pak Haji. Oh ada anak buah. Iya. Sekarang mertua juga kan usahanya lapak sawit Pak Haji. Apa? Pengepul sawit. Oh pengepul. Ya mertua. Jadi yang pada panen jual ke mertua. Mertua betul, baru buang ke pabrik. Betul. Yang brondol berapa bos sekarang bos? Kalau 3 bulan 4 bulan ke belakang agak mahal Pak Haji. Lebih mahal dari buahnya. Tapi kalau sekarang sama Pak Haji. Oh brondol sama buahnya sama? Sama sekarang. Biar kalau mertua itu nerima kalau nggak salah sekarang sekitar 2.200 atau 2.300. Brondol? Ya, brondol sama buah sama? Sama. Berarti mertua punya dump truck dong buat bawa ke pabrik-pabrik? Betul. Oh, invest dong berarti mertua? Betul. Oke. Iya. Nah, nih bos jauh-jauh nih. Iya, Pak Haji. Ke RDAY, apa hajatnya kalau boleh tahu gue bos? Hajatnya intinya permasalahan ekonomi Pak Haji. Ya, kami kan terbelit hutang Pak Haji. Berapa? Sekitar hampir 600 Pak Haji. Jaminannya apa? Jaminannya kalau kami hutang itu Pak Haji, Bang riba, di jaminannya enggak ada Pak Haji. Oh enggak ada? Ya, ada yang enggak ada, betul. Surat SPH kebun. SPH jadi rumah. Jauh-jauh dari sana kemari hajatnya hutang. Hutang. Selain hutang ada lagi ya? Selain hutang ada istri. Apa istri? Coba ayo. Istri tercinta. Istri tahu gak nih tentang RDAY? Tahu Pak Haji. Tahu dari mana? Dari saudara itu tadi kan. Oh saudara ngomong apa ke istri tercinta tentang RDAY? Lihat terus dikasih tahu lihat YouTube itu Pak Haji. Kayak gitu. Suruh ngikutin kiat-kiatnya itu tadi kan, kayak gitu. Apa hajatnya istri? Kalau suami kan tadi hutang 600 juta. Kalau istri apa hajatnya? Ya sama sebenarnya untuk melunasin hutang itu tadi ya Pak Haji. Terus yang kedua kalinya saya kan bidan. Bidan? Iya bidan. Nah untuk di rumah, di desa atau di kecamatan atau di kabupaten bidannya? Di desa, di rumah buka klinik kecil-kecilan aja Pak Haji. Karena sekarang udah banyak bidan jadi agak sepi kayak gitu. Bidan banyak sekarang di daerah? Di desa, di banyak. Banyak. Oh banyak. Banyak Pak Haji sekarang. Tapi yang bunting sedikit. Iya betul Pak Haji. Aduh, kameramen. Tolong buntingin tuh orang kampung, kameramen. Nih bidan kewalahan nih nggak ada order, kameramen. Ada bu kameramen bu, tukang buntingin bu, ntar kita kirim ke Muara Enim bu. Ya kameramen. Iya. Oh jadi orang bunting jarang, tapi bidannya banyak. Iya Pak Haji. Nggak sesuai dengan luas wilayah sama jumlah penduduk kami Pak Haji. Kami desa kecil Pak Haji. Oh desa kecil. Di pedalaman masuk dari Jalan Hitam itu sekitar 7 kilo, 8 kilo. Warga kakak kami cuma 400. 400 warga kami cuma. 400 kakak. Iya, mungkin kalau di satu RT mungkin. Iya. Tapi tenang Pak, kita ada kameramen tukang buntingin. Itu kameramen, bininya 5 no. Kameramen bini lu berapa Tuh 5. Terus? Terus
sama itu Pak Haji, saya belum P3K atau PNS kan selama ini. Mbaknya? Iya belum. Oh, belum pegawai negeri? Belum. Masih TKS di Puskesmas Pembantu di situ, deket rumah. Usia berapa sih? 35 tahun ini. 35. Iya. Bos usia berapa bos? 36 Pak. 36. Terus lanjut. Ya itu udah ikut tes terus kemarin udah kalah di rankingan terus kayak gitu Pak Haji. Yang diambil cuma 3 ranking, diambil 2 ranking 3 kayak gitu Pak Haji. Kayak gitu terus. Berarti kalau belum P3K tuh dianggap masih honor, apa Ya. enggak? Kalau kesehatan tenaga sukarela malah. Oh, itu udah Nggak ada gajinya Pak Haji. Nggak ada gajinya. Jadi cuma dari klinik itulah kami mengandalkan kayak gitu. Memang kalau Sekolah terakhir apa? D3, S1? D3. D3. Ya, D3. D3 kebidanan tadi. Terus untuk selanjutnya ini Pak Haji minta suami ini kurang terbuka dengan saya kayak gitu. Suami kurang terbuka, Iya. tapi sempet kawin. Gila. Kameramen, lo terbuka gak sih sama bini lo 55? Limanya kameramen. Maksudnya jujur gitu. Terus? Terus saya juga punya ini Pak Haji sekolah PAUD. Sekolah PAUD. PAUD. Namanya apa? PAUD Burtimkit milik desa karena kan semenjak jadi Bukades mengelola itu sebagai Bunda PAUD kan, jadi minta tolong untuk muridnya biar banyak seperti itu Pak Haji. Kalau muridnya biar banyak jadi mesti banyak yang bunting. Balik lagi ke kameramen lagi. Kameramen, lo gimana tukang buntingin gak sih? Udah kita gabung. Tenang Bu, ada kameramen. Saya kirim ke Muara ini. Jadi muridnya kurang, pengen muridnya banyak ya? Iya Pak Haji. Terus apa lagi hajatnya? Hajat. Jadi gini Bu, kalau Ibu setuju, celana dalam Ibu yang bekas men hari pertama, celana dalam bekas men Ibu hari pertama, Ibu umpetin di sekolahnya PAUD, tapi lebih tinggi dari kepala. Di mana tuh Ibu umpetin? Nanti banyak banget muridnya. Dari itu aja tuh satu. Tapi maaf Pak Haji, saya lagi hamil. Hamil? Iya. Oh lagi nggak men? Iya. Celana dalam yang 9 hari nggak ganti. Bu, suami kan kurang terbuka, kok Ibu bisa bunting? Ya Allah. Kalah kameramen. Lakinya nggak terbuka tapi istrinya bisa bunting. San, lo kalah San. Lagi gimana kalau suaminya terbuka? Bisa anaknya kembar. Bos, lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak sih bos? Iya. Ah, bener? Iya. Pil itu Pak. Ah? Pil nenen itu. Ya, senyum. Iya. Aduh. Jadi intinya Pak Haji, tadi kan saya izin Pak Haji, mau Ya. sedikit. Jadi sebenarnya tadi yang dikatakan istri benar, memang saya kurang terbuka Pak Haji. Ya mungkin ini menjuru ke rumah tangga kan Pak Haji. Memang ya kita kan mencari salahnya, bukan mencari benarnya keluarga Pak Haji. Ya saya akui selama ini saya memang kurang terbuka. Itu bukan karena apa-apa ya. Minta doakan juga dengan Pak Ayu supaya dengan nantinya hati saya dibuka supaya dapat terbuka dengan istri saya, dan tolong buka juga hati istri saya supaya ketika saya terbuka dapat menerima. Legowo. Ya, Kalau orang Jawa bilang legowo. Takutnya kalau bapak nggak terbuka, ibunya. Bapak kan terbuka, ibu Iya. nggak legowo. Yang ada malah cekcok. Mendingan bapak tertutup aja. Jangan Pak Haji. Hah? Ini hutang ini Pak Haji. Ini saran kameramen kan bisikin gue tadi. Kameramen bisikin gue barusan. Jadi hutang ini menumpuk sebenarnya karena saya kurang terbuka sama istri. Ya intinya niat tujuan saya Pak Haji di lain sisi lain apa ya? Memenuhi mengada-ngadakan sehingga saya sebenarnya selama setahun ini Pak Haji
pikiran kacau, ibaratnya tugas saya sebagai pelayan masyarakat enggak fokus Pak Haji karena hutang piutang. Gimana Pak Haji, ini kan hutang riba, hutang berbunga, setiap hari tagih orang Pak Haji. Jadi kerjaan saya enggak fokus Pak Haji seperti itu. Akhirnya Bos, nih masyarakat terbengkalai. gue potong ya bos. Iya Pak Haji. Nih RDAY punya ilmu cepat, punya duit. Lo tinggal pilih 2. Ilmu RDAY ilmu cepat, punya duit 10 miliar bahkan 100 miliar ilmu cepat. Lo tinggal pilih 2. Lo mau bersekutu sama setan atau mau bersekutu sama Allah? Gue kasih pilihan 2. Kalau lo mau bersekutu sama setan, gue ajarin. Kalau lo mau bersekutu sama Allah, tetap gue ajarin juga. Lo tinggal pilih yang mana. Pilihannya cuma 2, nggak ada pilihan 3. Cara cepat, punya duit 10 miliar bulan ini. Lo mau bersekutu sama setan, sama bersekutu sama Allah. Ada 2. Ji, gue bersekutu sama setan. Ya ajarin. Karena ini rajanya setan. Bersekutu sama Allah, diajarin juga. Saran gue sih bersekutu sama Allah aja bos. Gampang kok, sama. Bangunnya sama, meleknya sama, semuanya sama. Semuanya sama. Nah, lo tinggal pilih. Bersekutu sama Allah Ji, langsung ajarin. Mau pilih yang mana dulu? Kan pilihan mesti satu, kalau nggak bisa boleh dunia. 2. Ayo. Kalau bisa dunia akhirat Pak Haji sama Allah. Nah, ajarin. Ya, yang pertama diajari ilmu setan. Ilmu setan dulu dah. Ya, Walaupun lo nggak milih, gua ajarin dulu ilmu setan. ilmu setan. Jadi, Bapak Ibu, kenapa kita sampaikan ini ilmu setan? Karena ternyata setan itu punya banyak pengikut, punya banyak pemilih, punya konstituen yang luar biasa banyak. Dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Maka sisi inilah yang kita ambil. Ilmunya setan. Apa? Setan itu ditetapkan oleh Allah, dihina-hinakan oleh Allah sehina-hinanya makhluk. Dan dia tidak protes, tidak mengeluh, tetapi menerima ketetapan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Saya terima Allah ketetapanmu. Aku engkau jadikan makhluk yang dihinakan. Dan tidak ada revisi dihinakannya. Tapi dia apa? Legowo. Tapi punya hajat, punya permohonan. 1, minta sehat seperti kita dan umur panjang. Kapan umur panjangnya? Sampai hari kiamat. Langsung dijawab oleh Allah. Dikabulkan enggak? Kabulkan. Langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, benar. Pasti kamu akan menjadi makhluk yang hidupnya sampai hari kiamat. Dikabulkan. 1 lagi, 2 lagi. Saya mau punya pengikut, punya jamaah, punya anggota, punya member, punya downline yang banyak. Sehingga menjadi teman saya. Sebagai penghibur saya saat engkau letakkan saya di neraka kelak. Siapa orang yang mau diajak? Anak cucu Adam. Diizinkan enggak oleh Allah? Diizinkan. Bukan dilarang, bukan jangan kan? Silakan. Tetapi bagi yang mau. Maka Pak Haji juga nawarin kan tadi, pakai ilmu ya, maka bersekutu dengan setan. Karena setan akan mengajak kita juga ke jalan itu. Kata Allah, silakan. Tetapi anak cucu Adam akan aku beri petunjuk. Jadi ada 2 jalan.
jalan setan dan jalan yang mengikuti menuju ke Allah. Dikabulkan sehingga anggotanya luar biasa banyak menjadi pengikutnya. Bahkan semangatnya ini yang harus kita contoh apa? Saya akan datangi anak cucu Adam dari arah depan, belakang, kiri, kanan, siang, pagi, malam, tanpa kenal lelah. Dan mereka akan saya bikin bersyukurnya kepadaku, berterima kasihnya kepadaku. Mereka menjadi orang yang tidak bersyukur kepadamu. Ini permohonan-permohonan setan dan di-approve, disestempel basah sama Pak Lurah. Jedos. Disetujui langsung. Apa yang kita ambil dari ilmu yang dilakukan setan? Legowo dan semangat pantang menyerah, berjuang keras, tidak lembek, tidak menyerah. Punya hutang kuat enggak Pak Haji, saya enggak kuat ini Pak Haji, lemah. Setan semangatnya seperti itu. Siang, pagi, malam berjuang terus mencari pasien. Nyari mangsa. Nah, ini nih. Jadi nomor 1 bos, setan tuh yang diganggu ekonomi. Udah naik tingkat rumah tangga, puncaknya perceraian. Tuh. Kalau dia udah sampai berhasil lo pisah, amit-amit yang baik, dia dapat hadiah namanya dasim, mahkota. Makanya tuh setan selalu ada di sekitar kita. Setan tuh takut kalau kita buka Al-Quran. Belum baca lo, baru megang Al-Quran dia udah takut. Makanya di RDAY wajib baca Quran. Wajib. Kalau di tempat lain kan nggak wajib, kalau di RDAY wajib. Karena setan ada di sekitar kita. Setan tuh bentuknya manusia bos. Setan tuh bentuknya manusia. Godaannya banyak aja. Gitu. Ekonomi dulu, nih ekonomi naik. Rumah tangga tuh biasalah banyak hal. Baru puncaknya cerai. Nah langsung didapat mahkota namanya dasim. Makanya gue paksa, kenapa sih tamu RDAY wajib minimal buka Al-Quran biar setannya kabur. Makanya orang zaman dulu bos, neneknya ibu atau neneknya bapak tidak ada perceraian. Nenek kita tidak ada perceraian. Sekarang bos coba periksa di pengadilan agama antri. Kenapa? Karena kita nggak pernah baca Quran. Tapi nenek kita itu hobinya baca Quran. Anaknya berapa nenek kita? 5. Ada yang 7, bahkan ada yang 9. Tidak punya suster, tidak punya baby sister. Sendiri dia ngerawat berdua sama suami istri. Anaknya sukses. Ada yang jadi lurah, ada yang jadi kepala desa. Tapi sekarang kita anaknya 1, anaknya bergajulan. Anaknya 2, banyak pola, ngabisin harta orang tuanya. Kok gitu Ji? Coba lo lihat. Ya betul? Karena kita nggak pernah megang Al-Quran. Selalu yang dipegang apa? Nomor porkas. Nomor zaman dulu. Apa? Porkas. SDSB. Sumbangan sosial berhadiah. SDSB. Zamannya Orde Baru. Atau bahasanya sekarang ngecak nomor. Nah maksud saya bos, coba paksain ibu sama bapak. Kita bikin kewajiban, pokoknya setiap hari harus buka Al-Quran. Tapi nggak mau gugurin, tapi maksa baca Quran. Lanjut. Ya, itu dari yang penguatan dari setan seperti itu. Setan saja seperti itu. Maka kita yang dimuliakan oleh Allah harus mendekatnya kepada Allah. Sehingga apa yang diajarkan Pak Haji kepada kita? Bangun jam 00, paksain. Senyum. Paksain. Mandi. Pakai pandan 9 lembar. Koprok palanya. Koprok. Biar kita otaknya jernih.
Haji.